Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sekolah itu bisa nyiapin anak-anak kita buat masa depan? Masa depan yang jujur aja kita sendiri nggak bisa bayangin bentuknya kayak apa. Nah, di Indonesia ternyata ada jawaban baru buat pertanyaan besar ini. Namanya pembelajaran mendalam. Dan ini bukan sekedar kurikulum baru biasa ya, tapi lebih kayak cetak biru, sebuah blueprint buat ngebentuk generasi penerus bangsa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Kenapa sih harus sekarang? Kenapa perubahannya harus fundamental? Dengan semua tantangan yang udah ada, kok sistem pendidikan kita dianggap perlu dirombak total right now? Ternyata jawabannya itu sangat-sangat mendesak. Jawabannya, ya karena kita ini lagi ada di momen yang krusial banget. Coba deh bayangin, Indonesia itu kayak lagi berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada ancaman yang serius banget namanya krisis pembelajaran. Tapi di sisi lain, ada peluang emas yang luar biasa. Bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Nah, pilihan yang kita ambil sekarang, itu bakal nentuin kita mau belok kemana. Dan ini dia nih. Data yang mungkin bikin kita semua diam sejenak. Hasil PISA 2022 itu nunjukin gambaran yang, ya, jujur, cukup mengkhawatirkan. Bayangin ya, 99% siswa kita itu ternyata baru menguasai keterampilan berpikir tingkat rendah. Cuma 1%. 1 dari 100 anak yang mampu berpikir di level yang lebih tinggi, yang lebih kompleks. Ini bukan angka loh. Ini cerminan tantangan kita yang paling dasar. Jadi, biar kita semua clear ya, kesenjangan ini bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Ini adalah krisis pembelajaran yang benar-benar nyata. Krisis yang risikonya apa? Menggagalkan semua kita-kita besar kita sebagai bangsa. Taruhannya nggak bisa lebih tinggi lagi dari ini. Terus gimana dong cara kita keluar dari krisis ini? Nah, disinilah sebuah gagasan besar muncul. Sebuah konsep yang disebut pembelajaran mendalam, atau kita singkat aja PM. Konsep ini dirancang khusus sebagai jawaban strategis buat semua tantangan yang barusan kita bahas. Jadi, apa sih pembelajaran mendalam ini sebenarnya? Wah, definisinya aja udah keren banget. Sebuah pendekatan yang memuliakan. Tujuannya itu bukan cuma transfer ilmu loh, tapi lebih ke menciptakan suasana belajar yang sadar, yang bermakna, dan yang penting, yang menyenangkan. Kuncinya ada di integrasi 4 olah. Ada olah pikir buat kecerdasan, olah hati buat emosi dan karakter, olah rasa buat seni dan kreativitas, plus olahraga buat fisik. Benar-benar pendidikan buat manusia seutuhnya. Dan ini bukan asumsi loh, para perancangnya sendiri bilang gitu di naskah akademiknya. Mereka negasin kalau PM ini emang secara sengaja dirancang buat ngejawab 2 tantangan sekaligus. 1, krisis pembelajaran di dalam negeri. 2, tuntutan skill global di abad 21. Jadi, ini kayak 2 sisi mata uang yang sama. Oke, konsep besarnya udah dapet ya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi ke inti filosofisnya. Jadi, pendekatan baru ini punya 3 prinsip utama yang jadi fondasinya. Nah, ini dia 3 pilar yang jadi penopangnya. Pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Siswa itu bukan lagi penumpang pasif di kelas, tapi dia jadi sopirnya. Dia yang pegang kendali. Dia sadar tujuannya apa dan bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Keren kan? Kedua, bermakna. Pelajaran di kelas itu harus nyambung sama dunia nyata, bukan cuma apa yang dipelajari, tapi lebih ke kenapa ini penting buat hidup saya. Dan yang ketiga, ini favorit saya, menggembirakan. Belajar itu harusnya jadi pengalaman yang positif dan memotivasi, bukan jadi beban yang menakutkan. Oke, filosofinya udah kuat banget ya. Sekarang pertanyaan logis berikutnya. Gimana cara jalanin ini semua di lapangan? Nah, sekarang kita lihat cetak birunya. Strukturnya ini, coba deh kita bayangin kayak sebuah bangunan. Ada 3 pilar utama, ini namanya pengalaman belajar. Inilah yang dialami langsung sama siswa. Nah, 3 pilar ini nggak mungkin berdiri sendiri kan? Mereka butuh fondasi yang kokoh, yang terdiri dari 4 kerangka pembelajaran. Yuk kita lihat pilarnya dulu satu-satu. 3 pengalaman belajar ini paling gampang kita lihat sebagai tangga. Anak tangga paling bawah itu memahami. Di sini, siswa nyerap konsep-konsep dasar. Udah bisa? Oke, naik ke tangga berikutnya. Mengaplikasi. Di sini, mereka mulai belajar nyambungin ide-ide dan makainya di situasi yang baru. Dan puncaknya, tangga paling atas adalah merefleksi. Di level ini, siswa nggak cuma make pengetahuan, tapi udah bisa ngevaluasi, bikin sesuatu yang baru, bahkan ngatur cara belajar mereka sendiri. Nah, ini dia perjalanannya. Dari yang tadinya cuma tahu, jadi benar-benar paham. Tentu aja, 3 pilar tadi nggak akan bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat kan?
Nah, fondasinya ini ada 4 kerangka pendukung. Mulai dari cara guru ngajar yang lebih inovatif dan berpusat ke siswa, terus ada kemitraan yang erat antara sekolah, siswa, sampai orang tua. Lingkungan belajarnya juga harus fleksibel. Dan terakhir tentu, pemanfaatan teknologi yang cerdas. Semuanya ini ngebentuk satu ekosistem lengkap yang bikin pembelajaran mendalam ini bisa jalan. Oke, kita udah bahas filosofinya, udah bahas cara kerjanya. Sekarang pertanyaan puncaknya. So what? Apa tujuan akhirnya? Lulusan kayak gimana sih yang mau dicetak sama sistem pembelajaran mendalam ini? Dan ini dia jawabannya. Wujud akhir yang dituju adalah seorang lulusan dengan 8 dimensi yang utuh. Coba perhatiin deh. Ini nggak cuma ngomongin soal pintar akademis aja, kayak penalaran kritis atau kreativitas, tapi juga soal karakter. Ada iman, ada rasa keluargaan, kemampuan kerjasama, dan kemandirian. Plus, ditambah lagi sama kesehatan dan jago komunikasi. Ini benar-benar profil lengkap manusia Indonesia yang siap tempur di masa depan. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Pada intinya, pembelajaran mendalam itu soal pergeseran yang fundamental banget. Dari generasi yang sekedar tahu, menjadi generasi yang benar-benar memahami. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah kita semua, sebagai sebuah bangsa, udah siap untuk menumbuhkan generasi yang seperti itu?